bisa cerita nggak apa sih yang dirasain? Atau menurut Mbak Lulu situasi dalam pembelajaran seperti ini bagaimana? Apa yang mungkin ingin Mbak Lulu ceritain ke sahabat semua? Enggak, jadi dari habis pertama kali kepulangan bulan Maret 2020. Oke. sampai sekarang belum berangkat. Belum pernah berangkat. Belum pernah. Maret 2020 sampai sekarang di rumah. Absen terus Oke. kan udah nggak ada kegiatan lagi Pak, bosan. Oke. Terus biasanya itu saya itu Pak bikin video, terus itu lihat-lihat Instagram cari referensi video bagus Oh, gitu Pak. bikin video. Iya Pak. Oke, tahan dulu di situ. Semangat pagi semesta, semangat pagi Indonesia, semangat pagi sahabat Gajah Mada Teknopark Podcast Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol ringan penuh arti. Masih bersama saya, Tio, di Gajah Mada Teknopark Podcast Channel yang berhomebase di kampus SMK Negeri 3 Kota Tegal, Jalan Gajah Mada nomor 72D. Apa kabar para sahabat? Semoga masih tetap semangat meniti hari. Meski kita masih di masa pandemi, jangan lupa untuk terus tersenyum, tetap optimis, tetap beraktivitas karena kita ada untuk terus berkarya. Sahabat, tak terasa sudah hampir 1 tahun pandemi COVID-19 melanda penghuni bumi termasuk negeri kita tercinta Indonesia. Banyak sekali pengaruh yang sudah ditimbulkan. Hampir semua bidang kehidupan manusia terdampak, pun hal-hal baru yang dulu mungkin mustahil ya atau tidak terpikirkan sama sekali sekarang sudah menjadi habit atau kebiasaan yang lazim kita jumpai sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, sahabat semua, tentu pandemi ini berdampak termasuk bagi para siswa. Kira-kira apa yang bisa mereka perbuat di masa pandemi? Yang konon di era ini adalah era penuh dengan pembatasan-pembatasan sosial. Sahabat, sudah hadir bersama saya hari ini 2 orang anak muda yang luar biasa. Mereka adalah para siswa atau pelajar dari 2 sekolah yang berbeda dengan aktivitas keseharian yang berbeda pula. Saya kenalin satu-satu yang ada di sebelah kiri saya. Ya, gadis cantik Mbak Lulu atau adik Lulu. Mbak Lulu aja mungkin ya. Baik Mbak Lulu. Mungkin Mbak Lulu bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat yang ada di manapun saat ini berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailufan Nurayani, biasa dipanggil Lulu. Saya sekarang kelas 8 di SMP IT Ihsanul Fikri, Mungkit, Magelang. Magelang ya. Jauh juga ya. Kalau tinggal di mana Mbak Lulu? Tinggal di Tegal. Tinggal di Tegal, tetapi sekolah di Magelang. Magelang. Sebentar. Berarti di sana mondok ya? Iya. Mondok, baik. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Baik. Itu tadi sahabat Mbak Lulu ya. Kemudian ada juga narasumber kedua saya di sebelah kanan ya, yang ganteng, yang so imut katanya seperti itu. Ya, Mas Salman. Ya, bisa memperkenalkan diri dulu Mas Salman? Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman dari SMK Negeri 3 Kota Tegal kelas 9. Kelas 9. Jurusan Jurusan TAV, TAW. TAW itu apa Mas? Mungkin kan sahabat nggak semua tahu TAW itu apa. Teknik Audio Video. Teknik audio video kelas 9. Kelas 9. Tinggal di Tinggal di Surateti Tegal. Oh, anak Tegal aja ya. Kalau Mbak Lulu tadi sekolah di Magelang, tinggal di Tegal. Ya, Salman asli Tegal. Baik, Mbak Lulu, ya, Mas Salman. Sekarang kita santai aja ya, nggak usah tegang-tegang ya. Kalau mau minum, boleh minum. Tapi sekali lagi jangan lupa face shield-nya dibuka. Ya, kalau minum. Nah, tadi sahabat semua, Mbak Lulu, Mas Salman sudah memperkenalkan diri mereka. Ya, Mbak Lulu kelas 9, kelas 8 ya.
di SMP IT SMPIT Sanul Fikri. Ihsanul Fikri Mungkit Magelang, tinggal di Tegal. Ya, baik. Mbak Lulu, Mas Salman, kita sama-sama tahu sekarang kita masih di masa pandemi ya, masa pandemi. Yang konon katanya dampaknya luar biasa, ya. Nah, kalian kan masih pelajar. Mungkin Mbak Lulu dulu bisa cerita nggak apa sih yang dirasain? Atau menurut Mbak Lulu situasi dalam pembelajaran seperti ini bagaimana? Apa yang mungkin ingin Mbak Lulu ceritain ke sahabat semua? Mungkin bosen ya di rumah. Bosen ya? Kalau belajar harus ada laptop, harus ada HP, Oke. nggak bisa ketemu sama teman-teman langsung, sama guru-guru. Oke. Jadi suasananya beda lah Beda. daripada di sekolah. Tapi laptop, HP di rumah ada ya? Ada. Semua fasilitas tersedia di rumah ya? Oke. Termasuk kuota ya? Nggak habis-habis kuotanya di rumah ya? Baik. Bosen? Bosen. Jenuh? Kalau kata anak muda sekarang apa istilah itu, Pak? Gabut apa itu ya? Gabut. Baik. Salman, menurut kamu seperti apa, Man? Pendapatmu seperti apa, Man? Di masa pandemi seperti ini, Man? Pendapatku sih sama-sama Mbak Lulu ya, Mhm. sama-sama boring, sama-sama gabut gitu Pak. Apalagi gak bisa tatap muka sama guru, tuh Kangen. kangen loh Pak. Yang dikangenin guru apa temen? Ya guru temen gitu, Oh, gitu sama ya. praktek lah gitu. Sama praktek ya. Kalau seperti ini karena kamu kan di SMK ya, berarti nggak bisa praktek ya. Iya Pak, bagusnya praktek malah ke praktek. Yang jelas kangen nggak dapat uang saku ya. Iya Pak, betul sekali. Nah, Mbak Lulu berarti selama masa pandemi, berarti Mbak Lulu pulang ke rumah ya? Iya. Atau masih tetap di pondok? Sempat di pondok berapa lama? Nggak jadi dari habis pertama kali kepulangan bulan Maret Maret 2020. 2020 Oke. sampai sekarang belum berangkat. Belum pernah berangkat. Belum pernah. Maret 2020 sampai sekarang di rumah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Betul ya, sudah hampir ulang tahun ya, hampir 1 tahun. Berarti di rumah terus ya. Nah, bosen, Bosen. jenuh. Nah, terus untuk mengatasi kebosanan di rumah, apa yang Mbak Lulu selama ini sudah lakukan? Ya biasanya mungkin ini ya, bantu-bantu di dapur sama orang tua, terus juga Sebentar. Bantu di dapur itu ngabisin makanan atau apa? Bantu-bantu apa itu? dua-duanya kayak Dua-duanya. Apa ngabisin makanan sama ngabisin apa itu? ngabisin makanan sama bikin Sama bikin makanan. Berarti nggak cuma ngabisin makanan aja ya? Oke, terus lanjut. Terus juga ikut kegiatan, ada dari sekolah juga ada kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran gitu ya. Oke. Misalnya ada lomba-lomba gitu. Oh, masih ada lomba-lomba di sekolah ya? Lomba digital gitu. Oh, oke. Virtual ya, jarak jauh ya. Nih, sebentar. Menarik kali tadi. Antara menghabiskan makanan sama bikin makanan banyak mana kira-kira? Banyak menghabiskan kayak Banyak menghabiskan makanannya ya? Sama kalau gitu ya. Kita ternyata sama-sama hobi makan ya. Baik, berarti artinya aktivitas sehari-hari mungkin as usual ya, seperti mungkin siswa-siswa yang lain gitu ya, mengerjakan tugas virtual ya. Tadi menarik ada bikin makanan ya. Kita tahan dulu di situ. Salman, Iya Pak. ya kamu terus kayaknya tipe pembosan banget ini kalau dilihat dari wajahnya ini. Ya, apa yang kamu lakukan di rumah, Man? Untuk tadi ya, mengatasi kejenuhan tadi. Biasanya sih kalau mulai pagi-pagi, mulai aktif sekolah daring apa, mulai dari absen, terus Oke. kan udah nggak ada kegiatan lagi Pak, bosan. Oke. Terus biasanya itu saya itu Pak bikin video, terus itu lihat-lihat Instagram, cari referensi video bagus gitu Pak. Bikin video. Iya Pak. Oke, tahan dulu di situ. Bikin video. Bikin video itu dalam artian apa nih? Kamu ngambil gambar juga kah? Kemudian ngedit atau apa? Mungkin bisa diperjelas lagi nggak? Iya Pak. Berarti pertama itu kalau misalkan lagi ada apa ya gitu, itu sering bikin video, terus Ngedit. ngeditnya itu di smartphone Pak. Oh, smartphone. Oke, tahan dulu di situ, Mas. Nah, Mbak Lulu, kembali ke Mbak Lulu nih. Tadi kan sepintas ya, baru sepintas yang saya tangkap kan selain menghabiskan makanan, juga bikin makanan. Bisa lebih spesifik lagi nggak?
bikin makanan itu apa sih? Bikin makanan ya kadang bantu-bantu masak buat makan harian, Oke. terus juga bikin-bikin kue-kue. Oke. gitu. Iya. Nah, bentar. Dari informasi yang kami peroleh, nah ini menarik di sini nih, sahabat ya. Perlu diketahui bahwa Mbak Lulu ini ya ternyata dia ya sudah merintis usaha dalam pembuatan kue ya, cake ya, atau tepatnya kue apa itu? Cepon apa itu? Sifon. Oh sifon ya, sifon cake ya, Iya. bukan cepon ya. Bukan. Itu bisa diceritain nggak itu? Sifon itu makanan apa? Terus kenapa sih bisa bikin kayak gituan tuh kenapa? Awal mulanya gimana itu? Awalnya karena lagi itu Umi kan beli sifon, Oke, beli jadi. beli jadi. Oke. Nah terus coba daripada beli mending bikin sendiri. Lebih ngirit yang jelas ya. Mesti uminya bilang kayak gitu nih, mesti lebih ngirit nih kalau kita bisa bikin sendiri gitu ya. Oke, terus? Akhirnya cari-cari resep di internet, Oke. terus nemu resepnya, terus Oke. coba bikin, Oke. terus langsung jadi. Langsung jadi. Nah, Bikin pertama langsung jadi. iya, Nggak gosong gitu. enggak. Langsung enak rasanya. Mm-mm. Beneran. Oh, oke. Lah terus setelah itu? Terus akhirnya coba ditawar-tawarin ke teman-temannya Umi, Oke. dijualin, terus Laku nggak? laku. Lakunya sebentar. Lakunya itu karena kasihan kah? Apa karena memang rasanya enak? Dengar-dengar seperti apa Mbak Lulu? Mungkin rasanya enak karena beda ya sifonnya itu dari kalau bolu-bolu biasa itu beda. Nah, bedanya apa? Kok Mbak Lulu bisa bilang sifon saya beda rasanya? Bedanya apa? Kan sifon gitu-gitu aja kan? Bedanya apa sih? Bedanya ini. Kalau sama bolu biasa juga terus jarang juga yang bikin. Terus lebih lembut kalau sifon Oh, itu lebih daripada soft bolu gitu ya? biasa, ya. Di lidah lebih soft gitu Iya. ya? Oh gitu. Itu ya. Awal mulanya seperti itu ya. Dari Umi beli sifonnya udah jadi, terus bilang nih kayaknya kalau bikin jadi lebih irit nih, lebih hemat nih gitu kan. Cobain gitu kan, gitu. Terus ternyata bikin langsung jadi. Sekali bikin langsung jadi. Wah luar biasa ini ya. Tapi beneran ini ya? Nanti bisa dibuktikan ya rasanya ya. Oke, baik. Nah, kalau di situ, kalau Salman mah, kalau Salman ya. Tadi masih belum jelas nih. Mungkin sahabat masih belum jelas ya. Video yang dibikin itu apa kan? Apakah apa man? Bisa diceritain nggak? Video yang dibuat itu contohnya video dokumentasi, video produk, atau video yang berkaitan dengan itu Pak. Semacam company profile itu misalkan gini. Ini Mbak Lulu kan bikin sifon nih. Iya sifon. Mbak Lulu sudah punya belum semacam company profile atau mungkin Marketing gitu. iya buat digital marketing udah punya videonya belum? Video Belum punya. Nah, seandainya nih Iya Pak. Mbak Lulu pengen bikin video untuk bisa membranding produknya. Iya. Nah, itu bisa gitu bisa tuh? Bisa Pak, iya. Benar. Bener dong Pak. Oh. Benar. Bener. Nggak bohong ya. Iya. Nanti bisa ya, bisa nanti Mbak Lulu ya dibuatkan ya sama Salman ya. Gratis ya? Ya. Bantu lah Pak. Enggak. Biasanya berapa? Sebentar. Tadi kamu kan bilang bahwa sudah sampai yang saya tangkap berarti kamu sudah membranding kamu sebagai seorang desainer ya, konten kreator ya. Selama ini berarti sudah dalam tanda petik sudah dijual jasa itu. Sudah Pak. Boleh tahu mungkin kisaran harganya berapa? Sebenarnya itu pertama iseng gitu Pak. Iseng. Ya iseng bikin video, ternyata banyak yang minat. Nah, pas iseng bikin video apa man? Pas iseng itu bikin video cinematik itu Pak. Oke. Terus ada teman dari organizer Ya. itu kuliner makanan. Oke. Terus dia itu butuh itu loh, Butuh video branding. dia video branding. Oke. Terus saya dipanggil, terus itu Pak, saya suruh buat video branding festival kuliner gitu Pak. Berapa harganya kira-kira? Rentangnya aja deh, rentangnya aja. Biasanya sih itu kalau
satu malam ya Pak, itu satu malam itu biasanya 250 gitu Pak. 250 ya. Itu kalau event ya. Iya, Ivan. Kalau video produk berapa rupiah? Kalau kira-kira? video produk sih tergantung juga Pak produknya. Berapa menit gitu Ya, mintanya durasinya? apa isinya, gitu. Oke, baik lanjut. Sahabat Gajah Mada Teknopark Podcast Channel, semakin menarik obrolan kita bersama Mbak Lulu dan Mas Salman. Mungkin ada baiknya kita lihat dulu ya aktivitas kesehariannya ya seperti apa. Ya tadi kan Mbak Lulu bilang sehari-hari bikin makanan. Bener nggak sih? Ya bener nggak sih kalau Mbak Lulu tuh bikin gitu ya? Iya. Bener nggak Man? Nanti jangan-jangan yang bikin Uminya, ya Mbak Lulu cuma bantu bersih-bersih ya, cuma bersih-bersih. Kita lihat Mbak Lulu tapi bener ya, bikin proses dari awal ya, step by step Mbak Lulu kerjain ya. Oke, sekarang kita lihat sahabat semua, kira-kira aktivitas keseharian Mbak Lulu yang sudah membranding apa namanya produknya Lulu Cake. Baik, kita bisa lihat. Nah ini lagi bikin ya, proses bikin ya. Oke. Setiap hari seperti ini pekerjaannya. Iya. Dari jam berapa? Enggak sih, kalau sekarang itu kan sudah mulai banyak, sudah ada karyawan juga. Keren. Ada karyawan ya? Iya. Boleh. Jadi sekarang yang ngerjain karyawan Oke. sama Umi, terus kadang juga bantuin kalau lagi senggang. Kan sekarang udah mulai itu kan ada belajar daring. Oke. Jadi kalau misalnya udah selesai belajar masih ada waktu nanti ikut bantuin. Oke, berarti artinya sekarang udah punya karyawan. Ya. Jadi kalau pas Mbak Lulu mungkin lagi ngerjain tugas-tugas daring, Mbak Lulu terfokus belajar. Ya. Setelah itu baru bantu di dapur. Ya. Lebih ke supervisi mungkin ya, lebih memastikan ya. Sudah sesuai dengan resep yang dari Mbak Lulu atau belum gitu ya. Ini hasilnya tadi ya. Nah, telur seperti itu. Boleh tahu nggak karyawannya ada berapa Mbak Lulu? Sekarang baru ada satu. Baru satu, keren. Luar biasa. Digaji nggak karyawannya? Gaji. Oh, digaji ya. Bukan cuma-cuma ya. Bukan kalau pulang cuma dibawain sama kue itu nggak ya? Digaji ya. Pakai rupiah ya Pak Bang ya. Nah, baik sahabat, itu tadi kita sudah lihat keseharian dari Mbak Lulu ya. Setelah dia mengerjakan tugas-tugas daring ya, dia ke dapur ya. Opennya gede banget ya, lebih gede open Mbak Lulu daripada open saya di rumah kayaknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat coba Salman tadi bilang bahwa dia seorang konten kreator yang membranding dirinya sebagai seorang konten kreator ya. Tentunya berarti sudah ada produk ya, sudah ada produk yang dihasilkan ya. Kita lihat sahabat, salah satu produk hasil karya Mas Salman ini bisa sambil ceritain nggak Man, ini apa Man? Ini tuh semacam Profil ya. Profil dari itu. Oh, kamu punya startup juga ya? Iya, Kamu startup. jadi membina sebuah startup juga ya? Startup di bidang konten kreator. Di SMK 3 Pak. Oke. Ya, sambil diceritakan mungkin ini aktivitasmu apa seperti apa ini, Mas? Ini aktivitas saya pas lagi bikin video ya Pak. Oke. Ya. Waktu itu ini bikin buat apa? Buat kepentingan apa? Ini buat kepentingan itu Pak di sekolah. Ada apa? Ada Kamera. pameran gitu Pak. Oke. Yang ngambil gambar siapa ini, Mas? Ini yang ngambil gambar saya Pak. Oke. Terus kemudian proses editing? Proses editing juga saya Pak. Oke. Dengan menggunakan Dan menggunakan smartphone itu yang dibawa. Nah, ini pas proses pengambilan gambarnya ya. Iya Pak. Oke, sama Ruci proses Capture berjalan di bidang videografi editing dan ya. fotografer. Wah, itu kamu Iman ya? Iya Pak. Melayani video dokumentasi, Baik. foto model, foto produk, dan kebutuhan lainnya. Nah, Selain itu, ini kalau Ruci durasi Capture seperti ini didukung dengan kurang lebih 1 menit ini ya. dari startup. Kalau dijual dalam tanda petik dijual, Iya. jasanya sampai berapa rupiah kira-kira kamu pasang tarif? Jasanya kalau di besar-besar gitu Pak, ini kan sekolah besar Pak, Oke. itu kita bisa sampai 300 atau 400 Pak. 300 sampai 400. Iya. Ya, termasuknya masih murah ya. Iya Pak, Untuk murah banget Pak. ya, untuk di level konten kreator termasuknya masih murah. Ya. Baik, sahabat,
Tadi kita sudah melihat keseharian dari Mbak Lulu dan juga Mas Salman, ya, bagaimana ketika mereka berkarya, ya, untuk mengisi hari-hari, ya, di luar mereka mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Nah, sekarang kira-kira, ya, ke depan, Mbak Lulu kan sekarang sudah, bawa contoh produk nggak Mbak Lulu? Boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak contoh produknya? Boleh diambil? Ya, mungkin bisa ditunjukkan ke sahabat di rumah. Ya, ini sifon apa? Ini yang varian coklat. Varian coklat. Oke. Selain varian coklat ada lagi? Ada ini keju ini yang Boleh dikasih lihat ke sahabat? ini bestsellernya keju. Oh, bestsellernya keju, ya. Yang paling favorit di Lulu Cake, ya. Boleh lihat. Keju, sahabat. Ya, kayaknya yummy banget ini, ya. Boleh tahu harga jualnya berapa Mbak Lulu ini? Harganya antara 36 sampai 40 ribu. 36 sama 40 ribu, ya. Untuk sekelas ini cukup terjangkau, ya. Ya. Nah, ke depannya, ya, serius mau dilanjutkan, ditekuni? Insya Allah. Insya Allah terus, ya. Tapi sambil tetap fokus pada sekolah, ya. Baik. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita, untuk mengakhiri obrolan kita, ya, karena keterbatasan waktu, mungkin ada pesan. Ada pesan atau mungkin ada apa, ya, semacam, ya, mungkin apa yang ingin kalian sampaikan ke para sahabat Gajah Mada Technopark Podcast Channel. Mungkin dari Mbak Lulu dulu, ada yang ingin disampaikan ke para sahabat? Mungkin ini ya, kita di rumah banyak waktu luang kan karena nggak sekolah, jadi habis kalau ada kegiatan daring, belajar daring, terus ada sisa waktu gitu bisa digunakan buat hal-hal yang positif, misalnya pakai hobi, jadi waktunya itu nggak kebuang sia-sia. Oke. Terus juga selalu jaga kesehatan juga di rumah, terus intinya Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. waktu sebaik mungkin. Ya, kewajiban sebagai siswa tetap dijalankan, tetapi kalau kita punya potensi, kenapa nggak dikembangkan? Oke, itu. Sama. Ada closing statement apa, Man? Buat teman-teman, Man, di rumah, Man? Buat teman-teman yang ingin jadi content creator atau videographer itu nggak mahal loh. Cukup menggunakan smartphone atau mau ngedit di smartphone itu semuanya bisa. Oke, gitu ya. Iya Pak. Jangan kemudian menyerah sebelum berperang. Iya Pak. Ya, kadang-kadang kan, kita nggak punya sarana nih, gitu kan. Ternyata Punya menggunakan ini smartphone tuh, bisa. Baik. Terima kasih Mbak Lulu, Mas Salman, luar biasa. Sahabat Gajah Mada Technopark Podcast Channel, demikian tadi obrolan kita dengan dua narasumber yang luar biasa, para remaja-remaja, para pelajar, mahasiswa yang sangat luar biasa. Tentu mereka tidaklah beda dengan para sahabat yang sekarang sedang melihat tayangan ini dimanapun kalian berada. Ya, jenuh, bosan, mungkin juga jengkel dengan situasi pandemi seperti ini. Ya, mungkin itu juga kita rasakan bersama, ya. Dan tentunya kita juga sama-sama tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun satu hal yang mungkin tidak sama, ya, mereka mampu berpikir dan bersikap positif dalam meniti hari-hari di masa pandemi. Dan apa yang mereka kerjakan sebetulnya juga bukan hal yang mustahil untuk sahabat semua lakukan. Nah, seperti halnya pelangi yang menyapa bumi setelah hujan turun, mereka memberikan secercah harap, mereka memberikan cahaya, mereka memberikan keindahan selama masa pandemi ini, ya, untuk terus berkarya. Nah, sebuah pepatah mengatakan habis gelap terbitlah terang, dan kita juga tahu telah terfirman dalam sebuah kalam bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, maka yakinlah, ya, badai pasti akan berlalu. Semoga menginspirasi dan bermanfaat obrolan kita hari ini. Ya, sekali lagi tetap semangat meski kita masih ada di masa pandemi. Dari studio Gajah Mada Technopark Podcast Channel, saya Tio bersama seluruh kru yang bertugas hari ini. Salam ngopi.